Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, Ustazah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Silakan kalian ambil buku tematiknya. Buku tematik diambil, alat tulisnya diambil, dan buku tulisnya diambil. Kalau sudah, ayo kita fokus bersama-sama. Silakan buka halaman 43. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di subtema 2, tema 3, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 1? Yang akan kita pelajari adalah Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01, uang saku, mengenal nilai kelompok pecahan uang, dan yang terakhir gerak dasar tarik. Nah, kalau kalian sudah membuka di halaman 43, sekarang kita amati bersama-sama. Tugasku sehari-hari di sekolah. Di situ ada gambar sekolah SDN Nusantara 01. Pagarnya berwarna kuning, kemudian ada pohonnya, di samping kanan kirinya berwarna hijau. Itu menandakan bahwa di samping kanan kiri SD Nusantara 01 adalah sawah. Dan di situ ada anak-anak, ada Siti, ada Beni, Edo, ada Lani yang akan memasuki gerbang sekolah. Mereka bersiap-siap akan berangkat sekolah. Nah, di pembelajaran 1 kita akan mengamati lagi. Di situ ada SDN 1 Nusantara. Kemudian di samping-sampingnya ada sawah. Di depan SDN Nusantara 01 ada rumah warga. Kemudian di samping kanan rumah warga ada balai kelurahan dan fotokopi. Di samping kirinya ada puskesmas dan toko. Nah, di depan SD Nusantara 01 itu ada namanya jalan. Jalannya bernama Jalan Nusantara. Tuh. Setelah kita mengamati bersama, Ustazah akan membacakan Ustazah akan membacakan cerita. Silakan kalian bisa simak dalam hati atau kalian juga bisa mengikuti Ustazah. Yuk, kita baca bersama-sama. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum.
Kalian masih ingat bagaimana ketika kalian akan berangkat sekolah ke SDIT Al Furqon? Ada yang diantar sama orang tuanya, ada yang jalan kaki seperti Mas Naufal, ada yang menggunakan angkutan umum. Mbak Anin kelas 4 biasa menggunakan angkutan umum, dan kakak kelas kalian yang lainnya banyak yang menggunakan angkutan umum seperti Mas Aza, Mbak Cima, kemudian Mbak Desti, ada lagi Mas Denis, Mas Atar, Mbak Najla, itu diantar orang tuanya. Nah, sekarang yang peta skala yang amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat secara berkelompok, gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Ini tidak perlu dikerjakan, yang peta sekolahku yang dikerjakan adalah silakan kerjakan ini saja. Nomor 1, nama sekolahku adalah apa? Berarti SDIT Al Furqon. Alamat sekolahku adalah, silakan isi sendiri. Di sebelah kanan sekolahku terdapat, berarti di sebelah kanan ada apa? Ada rumah warga. Di sebelah kiri sekolahku terdapat sawah. Di depan sekolahku terdapat ada apotik dan ada fotokopian. Itu silakan nanti ditulis. Nah, di sini ada bacaan. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan pecahan uang. Di situ sudah ada angka 500, 500, 500, 500. Jika ditambahkan berarti ada 2000. Silakan kalian bisa menggunakan hitung susun, penjumlahan bersusun. Tuh. Kemudian sama dengan 4 dikali 500. Kenapa 4 dikali 500? Karena 500-nya ada 4. Sama saja, 4 dikali 500 sama dengan 2000. Tuh. Nah, ini uang punya Siti ada 500. Jika dijumlahkan kan ada 2000. Sekarang bagaimana dengan Dayu? Nah, di situ ada punya Dayu. Uang Dayu 500-nya ada 2. Kemudian 200-nya ada 5. Berarti 2 dikali 500 sama dengan 1000. 5 dikali 200 sama dengan 1000. Kenapa 2 dikali 500? Karena 500-nya ada 2. Kemudian kenapa 5 dikali 200? Karena jumlah koin 200-nya ada 5. Gitu. Berarti sama dengan 1000 ditambah 1000, nanti hasilnya berapa? Silakan diisi di situ. Totalnya ada 2000. Nah, sekarang uangnya Beni. Nah, uangnya Beni hanya ada 1000-an dua. Jumlah uangnya Beni ada koin 2, pecahannya 1000. 1000 ditambahkan hasilnya
Oke, kita lanjut. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Tuh yang di atas, halaman 50. Ada koin seratusan 2. Jika ditulis 200 rupiah, nilai uangnya Rp200. Kemudian ada koin 500 dan 100. Jika ditulis berarti 600 rupiah. Kemudian di situ ada uang 100. Koin 100-nya ada 2, kemudian ada koin 200. Jika ditulis berarti 400 rupiah. Nilai uangnya Rp400. Nah, ayo berlatih, pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nomor 1 ada uang koin 500. Nah, kalau uang koin 500 itu kira-kira kelompok uang yang jumlahnya sama dengan koin 500 itu yang mana? Pilih antara bundaran yang nomor 1, yang di tengah, apa yang terakhir. Kemudian ada uang koin 1.000 rupiah. Nah, di uang koin 1.000 rupiah, kira-kira kelompok uang mana yang jumlahnya sama dengan uang koin 1.000 rupiah? Seperti itu. Kemudian di sini ada penjumlahan uang koin. 100 ditambah 100 sama dengan 200 Rp200 atau dibaca 200 rupiah. Kemudian 500 ditambah 100 sama dengan 600. Dibaca 600 rupiah. Kemudian 100 ditambah 100 ditambah 200 400. Nilai uangnya Rp400. Jika dituliskan berarti 400 rupiah. Nah, yang terakhir kita akan belajar gerak dasar tari. Silakan nanti kalian bisa peragakan di rumah. Gerak dasar tari. Yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Kemudian gerak menekuk tangan ke samping, gampang. Kemudian ada lagi posisi kaki berjingkat, berarti kakinya jinjit, dinaikkan. Kemudian yang di atasnya lagi itu ada posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Gerak menekuk tangan ke atas, kemudian gerak mengangkat kaki. Gerak menekuk tangan ke depan, tetap kakinya lurus, kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Silahkan kalian nanti bisa praktekkan di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang sudah diberikan, dan jangan lupa tetap mengaji TPQ. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.